Shalom, selamat pagi adik-adik. Halo. Nah, bagaimana kabar kalian di rumah? Mbak Wina berharap kalian semua sehat, kuat, tetap rajin sekolah dan tetap rajin beribadah. Kita pada hari Minggu pagi ini mau bersama-sama membangun peribadatan. Mari kita menaikkan pujian, segala puji syukur, kita bernyanyi dengan bertepuk tangan dan dengan bersemangat. Nah adik-adik, mari kita menyatukan hati kita. Kita akan membuka peribadatan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ucap syukur Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup. Kalau kami seminggu ini boleh beraktivitas bersekolah dari rumah, kami bersyukur ya Tuhan. Dan minggu pagi ini kami boleh berkesempatan menyediakan waktu kami beribadah, membangun peribadatan untuk bertemu dengan Engkau. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong kami, hadir di tengah-tengah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama belajar tentang sikap mengingat. Nah, kalau untuk Mbak Ica nih ya, kita ini harus mengingat apa sih Mbak? Itu Mbak Wina, mengingat firman Tuhan. Mengingat firman Tuhan. Terus kita mengingat apa lagi ya? Mengingat untuk selalu belajar ya Mbak Wina. Oh iya, selalu belajar. Kan kita pelajar ya. Terus mengingat berdoa. Iya, berdoa. Jangan lupa berdoa ya. Kita harus rajin berdoa. Nah, kalau mengingat itu, kalau untuk Mbak Ica, gampang apa sulit Mbak? Sebenarnya gampang ya Mbak Wina. Kok bisa gampang Mbak? Kenapa? Soalnya ada roh Allah dalam diri kita. Oh iya, ada roh Allah, roh penolong dalam diri kita. Yuk teman-teman, kita menaikkan pujian Bila Roh Allah Ada.
Nah adik-adik, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Yesus. Mari kita bersama-sama memujikan, mari masuk. Selamat pagi semuanya. Senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian kembali di ibadah online pada pagi hari ini. Nah, sekarang waktunya kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan dulu Alkitabnya, karena kita akan membaca dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Kita mohon hikmat dari Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua, dan biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan tuntun kami untuk kami dapat melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman pada pagi hari ini terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Matius itu di Perjanjian Baru. Betul. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sudah siap? Kakak bacakan ya. Judul perikopnya adalah pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu."
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata pula kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, cerita pagi hari ini sangat menarik sekali. Siapa yang belum pernah dengar sama sekali cerita ini? Semuanya pasti pernah dengarkan. Nah, ceritanya tentang Yesus yang dicobai di mana? Di padang gurun, betul. Pada waktu itu Yesus sedang berpuasa. Berpuasa itu berarti tidak makan dan tidak minum. Nah, kalau tidak makan, tidak minum 1 hari saja, adik-adik tahan tidak ya? Siapa yang tahan? Wah, kalau bisa tahan hebat sekali. Tuhan Yesus ini berpuasa 40 hari, 40 malam. Tidak makan dan tidak minum sama sekali. Nah, kalau kita saja 1 hari tidak makan pasti lapar sekali. Nah, ini Yesus berpuasa 40 hari. Oleh karena itu, di hari ke-40 pasti Yesus merasa sangat lapar karena tidak makan dan tidak minum sama sekali. Nah, pada waktu itu iblis datang ingin apa? Ingin mencobai Yesus. Nah, iblis mau goda. Kira-kira kalau Yesus ditawari, disuruh ini itu, mau tidak ya? Begitu. Nah, jadilah iblis datang lalu menyuruh apa? Menyuruh Yesus untuk mengubah batu-batu yang ada di padang gurun itu menjadi roti, karena iblis tahu Yesus sedang sangat-sangat lapar. Wah, kalau lagi lapar lalu disuruh mengubah batu menjadi roti atau diberi roti pasti senang ya. Wah, enak sekali itu. Tetapi Yesus tidak mau. Yesus bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Yesus menolak, tidak. Tetapi menurut adik-adik, bisa tidak ya Yesus mengubah batu menjadi roti? Bisa saja, tetapi Yesus tidak mau. Nah, iblis tidak menyerah. Wah, gagal ya yang pertama. Oke, sekarang kita coba yang kedua. Iblis mengajak Yesus ke bubungan bait Allah, bubungan atap yang paling tinggi dari bait Allah. Lalu disuruh apa? Menjatuhkan diri. Nah, jatuhkanlah dirimu dari atas, karena malaikat-malaikat Tuhan pasti akan menolong engkau. Tetapi apakah Yesus mau menjatuhkan dirinya? Tentu saja tidak. Nah, Yesus berkata kepada iblis, "Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Nah, iblis masih punya akal lagi. Oh, baiklah, tidak mau juga yang kedua. Sekarang kita coba yang ketiga. Yesus diajak ke gunung yang sangat tinggi sehingga bisa melihat seluruh kota yang sangat indah. Lalu iblis berkata, "Semua ini akan kuberikan kepadamu." Tetapi Yesus harus menyembah iblis. Nah,
Lalu Yesus berkata dengan sangat keras, "Enyahlah iblis, sebab apa? Sebab engkau harus menyembah Tuhan Allah saja, tidak kepada yang lain." Nah, kemudian iblis pada akhirnya menyerah. Iblis pergi dan yang datang kemudian adalah malaikat-malaikat Tuhan yang melayani Yesus. Nah, dari cerita ini adik-adik bisa lihat setiap kali Yesus diberi pencobaan oleh iblis, Yesus selalu apa? Selalu menjawabnya dengan firman Tuhan. Berarti Yesus ingat semua firman Allah. Itu karena Yesus adalah anak Bapa yang sangat taat. Kenapa Yesus tidak mau mengubah batu menjadi roti? Karena dia mau taat kepada Bapa. Dia ingat firman Tuhan. Nah, di bulan kitab suci ini, kakak juga mau ajak adik-adik untuk mengingat firman Tuhan. Sekarang bukan hanya mengingat, tetapi memperkatakan. Memperkatakan itu berarti setiap hari firman Tuhannya dibaca. Dibaca bukan dalam hati, tapi dengan suara. Supaya apa? Supaya ingat. Lalu kalau sudah ingat, apa? Cuman diingat saja? Tidak. Supaya kita juga bisa melakukan firman Tuhan. Sama seperti Yesus tadi, mengingat dan melakukan firman Tuhan. Taat kepada Bapa. Nah, sekarang kakak punya 2 aktivitas. Yang pertama adalah kakak akan beri 1 ayat untuk adik-adik baca setiap hari di rumah. Selama 1 minggu ini, ayatnya ini boleh dicetak, jadi minta tolong mama atau papa nanti mencetak ayat ini. Kalian boleh tempel di tempat yang terlihat. Nah, setiap hari dibaca dari Kolose 3 ayat 20 yang berbunyi, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Nah, lama-lama pasti kalian ingat firman ini. Oh ya, Tuhan menyuruh kita untuk taat kepada orang tua. Berarti ketika orang tua meminta kita untuk belajar, boleh tidak pada akhirnya berkata tidak mau. Nah, itu juga tidak taat, karena kalian pasti akan ingat, oh iya, Tuhan suruh kita taat kepada orang tua. Jangan lupa nanti dibaca, terus dilakukan juga di rumah. Nah, oke. Sekarang aktivitas yang kedua adalah, kalian tadi kan sudah mendengar cerita tentang pencobaan di padang gurun. Nah, di sini ada beberapa gambar. Tetapi gambar ini tidak berurutan. Nanti gambar ini bisa dicetak, terus dipotong satu-satu, diurutkan dulu. Kalian harus mengurutkan dulu. Gambar yang mana dulu yang pertama, terus kemudian berikutnya sampai selesai. Setelah mengurutkan, kalian bisa menceritakan kembali kisah pencobaan di padang gurun ini kepada mama, papa, kakak atau adik di rumah. Nah, sambil mengingat tadi firman Tuhan. Oh iya, waktu Yesus disuruh mengubah batu menjadi roti, bilang apa ya? Oh, Tuhan Yesus bilang bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tidak mau gitu. Nah, demikianlah firman Tuhan dan aktivitas kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, di mana kami boleh belajar untuk taat
dan mengingat firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa setia memperkatakan firman dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Teman-teman bisa menitipkan persembahan kepada papa, mama untuk diserahkan ke gereja. Mari kita menaikkan pujian Kuberi Persembahan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dan kita akan menaikkan doa syafaat. Kita lipat tangan, tutup mata, satukan hati kita untuk berdoa. Allah Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu dan kami sudah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan akan persembahan kami dan Kau memberkati persembahan kami sehingga boleh berguna dan bermanfaat untuk pelayanan kasih-Mu melalui gereja kami GKJW Rungkut. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan kami, kedua orang tua kami juga berdoa untuk teman-teman kami. Kiranya Engkau selalu memberkati kami dengan kesehatan, semangat, ketekunan untuk terus setia bersekolah meskipun kami merasakan sekolah yang tidak biasa karena kami bersekolah dari rumah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa semoga pandemi ini boleh cepat berlalu dan kami bisa berkumpul kembali dengan teman-teman di sekolah maupun di gereja. Terima kasih ya Tuhan, doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tadi kita belajar Alkitabnya itu tentang apa ya? Tentang apa Mbak Ica? Tentang sikap mengingat ya Mbak Wina ya? Oh iya, tentang sikap mengingat. Nah, kita mau sama-sama belajar satu lagu baru bahasa Jawa, judulnya Eling-Eling. Eling-eling itu apa ya Mbak Wina ya? Eling-eling itu apa ya? Eling-eling itu mengingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Yuk, kita menaikkan pujian Eling-eling.
adik-adik mengikuti Yesus akan bertahan selamanya. Kita akan mohon berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita mulai dari sekarang sampai dengan selamanya. Amin. Adik-adik, Bina punya pengumuman nih. Pada minggu depan, yaitu tanggal 27 September, kita mau beribadah via Zoom. Nah, untuk adik-adik Pratama akan dimulai pada jam 10 pagi ya. Untuk adik-adik Madya, kita akan mulai beribadah pukul 11:30 siang. Nah, jangan lupa ya minggu depan ya, kita ketemu via Zoom. Teman-teman bisa masuk 15 menit sebelumnya untuk menyapa teman-teman Pratama maupun Madya. Selamat hari Minggu untuk teman-teman.